Selamat pagi teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang filsafat intelijen. Jadi filsafat adalah ilmu yang membahas realitas yang tertinggi. Kemudian menggunakan metode berpikir secara kritis, sistematis, radikal, dan bertanggung jawab. Jadi setiap orang yang belajar filsafat, dia harus melatih dirinya dengan berpikir secara sistematis, runtut, dari A, B, C, dan tentu saja membaca kemungkinan setelah A, B, C, dan selanjutnya. Dan harus rapih. Kemudian, metode berpikir filsafat itu adalah kritis. Kritis itu bisa mencari perbedaan, bisa menempatkan perbedaan, dan bisa memahami kekurangan dan kelebihan suatu konsep. Bahkan kritis itu bisa menolak, bisa berbeda pendapat dalam suatu pemikiran. Nah, itu kritis. Bahkan metode kritis digunakan untuk melawan suatu pemikiran, melawan suatu rejim kekuasaan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi kritis itu tidak berjarak dengan kebenaran, tetapi berusaha memahami kebenaran dalam sisi yang lain. Kemudian metode filsafat itu adalah bersifat radikal gitu kan. Harus memahami tentang akar persoalan gitu kan. Persoalannya apa? Apakah sesuatu perlu kita bahas itu? Dasarnya itu apa gitu kan? Misalnya kita harus sedih dengan keadaan politik saat ini gitu kan. Kesedihan itu berdasarkan apa gitu kan? Landasannya apa? Kita harus optimis dan kita harus bersedih terhadap keadaan politik kita saat ini gitu kan. Itu sesuatu yang mendasar. Dan kenapa kita harus mendukung suatu elit dalam kontestasi? Apakah kita yakin bahwa yang mereka perjuangkan itu demi kepentingan rakyat? Nah, itu sesuatu yang dasar gitu kan. Ya, tapi pemilihan capres dan cawapres saat ini ya untuk ketentuan negara gitu kan. Ya, setelah 5 tahun pergantian kepemimpinan gitu, itu aja gitu kan. Tentang kesejahteraan, yaitu bagi sebagian orang ya ada yang sudah mendapatkan dan masih banyak yang belum gitu kan. Kalau dikaitkan politik itu dengan kesejahteraan, maka kita belum bisa mengatakan kesempurnaan terhadap pemimpin saat ini gitu kan. Tidak ada atau belum ada yang bisa mewujudkan kesejahteraan yang merata gitu kan. Sekolah saja kan itu sangat mahal gitu kan kalau ingin mendapatkan kualitas yang bagus. Kemudian berfilsafat itu harus universal, kita harus mencari hukum umum gitu kan yang berlaku di setiap ruang dan waktu. Yaitu nah, di sana prinsipnya. Ada persoalan tentang bagaimana kita mendapatkan informasi gitu kan. Sedangkan ribuan bahkan jutaan informasi bisa kita akses. Persoalannya, apakah informasi tersebut benar dan memiliki pengaruh, memiliki manfaat? Nah, inilah filsafat bisa membimbing kepada kita untuk memahami tentang informasi, memahami tentang pengetahuan, tentang sikap. Nah, sikap politik, sikap budaya, sikap sosial, atau keadaan sosial, keadaan budaya. Dan kita akan berbicara juga mengenai intelijen. Intelijen itu adalah suatu aktivitas secara rahasia untuk mendapatkan suatu informasi mengenai
hal yang penting mengenai sesuatu ya. Misalnya tentang keamanan, tentang bisnis, tentang keamanan global gitu kan. Ini sangat penting sekali gitu kan. Jadi intelijen itu adalah suatu disiplin ilmu yang mana seseorang yang mempelajarinya itu akan bersikap waspada, bersikap fokus mengamati masyarakat, mengamati perkembangan informasi, dan ini akan membuat seseorang yang mempelajarinya akan menjadi seorang yang kritis dan waspada gitu. Sehingga bisa membedakan mana hal yang penting dan mana yang tidak penting. Mana informasi yang bisa menyebabkan pengaruhnya berskala luas dan mana yang bersifat skala pendek. Jadi memang kesadaran terhadap informasi itu akan menguatkan kemampuan kita untuk menganalisis, dan bakal atau modal dari seseorang yang ingin menjadi intelijen adalah menganalisis. Setiap hari bisa menganalisis. Nah, bagaimana menganalisis ini? Pertama ya tentu saja mengaitkan suatu informasi dan maksudnya apa. Kemudian apakah persoalan ini memiliki kaitannya dengan persoalan publik? Apakah informasi ini merupakan sesuatu yang bersifat langsung, tidak langsung, atau ini adalah tafsiran dari orang? Jadi berpikir intelijen itu kita mencermati jalannya suatu pemikiran dan tentu saja tidak berhenti kepada suatu pemaknaan saat ini saja. Lalu efeknya ke depan seperti apa? Karena intelijen itu berusaha untuk memahami tentang keadaan ke depan gitu kan. Apa yang akan terjadi di depan harus dirumuskan berdasarkan kejadian yang saat ini. Nah, itu sangat menarik sekali mempelajari intelijen. Nah, berfilsafat dengan intelijen apa ya? Jadi ya seseorang intelijen itu kalau dalam bahasa Plato dia harus bisa membedakan mana yang bersifat episteme dan mana yang bersifat doksa. Episteme itu adalah suatu pengetahuan yang hakiki atau A1 lah. Nah, dan doksa adalah pengetahuan yang bersifat opini, hanya opini saja, hanya kembang-kembang informasi yang sebenarnya itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan gitu kan. Juga menurut Plato bahwa suatu kejadian yang sama itu bisa dipolakkan gitu kan. Ada sesuatu idea yang umum gitu kan yang bisa kita tangkap meskipun peristiwanya beda-beda tapi idenya tetap sama gitu kan. Nah, ini teori untuk memahami pola gitu kan. Apabila A bergabung dengan B maka akan terjadi sesuatu. Itu sudah ada contoh gitu. Di dunia ini penuh dengan contoh-contoh. Di dunia ini penuh dengan suatu hikmah gitu kan. Nah, disinilah kita sebenarnya harusnya lebih cepat bisa memahami sesuatu gitu kan. Nah, apakah kita bisa memahami suatu peristiwa, suatu permainan, suatu skema sosial di sekeliling kita? Nah, disinilah tugas seorang pemikir yang tertarik dengan intelijen. Dia harus mampu menyimak, mendengar, bahkan mengumpulkan hal-hal yang kecil, baik itu percakapan kecil ataupun suatu keinginan yang terpendam di dalam hati. Nah, itulah cara untuk memahami tentang intelijen sih. Ya, filsafat intelijen ini ya ilmu yang
sangat baru gitu kan, bahkan yang disebutkan oleh Prof. Hendro Priyono sebagai orang pertama yang berbicara mengenai filsafat intelijen gitu kan. Ya, filsafat intelijen ini bagian dari rumpun ilmu apa gitu? Apakah ilmu sosial, ilmu alam, atau ilmu budaya gitu kan. Nah, jadi intelijensi ini suatu tugas sebenarnya. Karena dikaitkan dengan politik, keamanan, maka ya filsafat intelijen ini adalah filsafat praktis gitu kan. Filsafat praktis ya, karena dikaitkan dengan tugas seseorang yang berusaha mendapatkan informasi mengenai sesuatu hal yang penting dan kerjanya itu secara rahasia gitu kan, dan berkelanjutan, continue gitu kan, untuk memperhatikan sesuatu. Nah, dari itu Hendro Priyono mengangkat filsafat intelijen ini ya begitu penting gitu kan, karena ya ini melatih seseorang untuk berpikir secara rasional, mengingatkan kepada seseorang bahwa matamu itu sangat berguna menyimpan rekam jejak, telingamu itu sangat penting untuk mendengar sesuatu informasi, dan mulutmu juga itu sangat penting untuk membicarakan hal yang benar dan baik gitu kan. Dan begitu juga akan berbahaya mulutmu ketika berbicara sesuatu yang buruk. Jadi memang manusia itu hidup di dalam ruang dan waktu material dan rohani gitu kan. Nah, jadi sesuatu yang bersifat material adalah kita melihat, mencium, meraba, dan itu adalah instrumen untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Dan basis dari intelijensi itu adalah pengetahuan. Dan bagaimana seseorang bisa mendapatkan pengetahuan, ini sangat penting sekali. Sebagaimana Immanuel Kant menyatakan ya, bagaimana syarat-syarat seseorang bisa mendapatkan pengetahuan. Nah, itu. Dan intelligence atau petugas intelijen ini memang ya bertugas mencari informasi, bahkan mengubah, merekayasa kalau perlu gitu kan, demi suatu tugas. Dalam wacana postmodernisme bahwa ya kita harus bisa membedakan mana narasi besar dan narasi kecil, ada politik mikro dan politik makro gitu kan. Nah, ini sebenarnya setiap ilmu pengetahuan itu berkembang dan masyarakat juga berkembang, keinginan masyarakat juga berkembang, tetapi dasar-dasar sikap manusia itu sebenarnya hampir sama saja kan. Mencari kebahagiaan gitu kan, menyadari tentang dirinya sebagai apa, itu sangat penting sekali. Nah, dari itu kita akan membahas tentang filsafat intelijen. Terima kasih.